Kelas pesantren. Ini mau nanya. Kita sudah bersuci atau berwudu. Terima kasih Kemudian Bapak. bersama dengan wudunya batal. Wudunya batal. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'd. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, para pemirsa Fata TV yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum, kami ucapkan kembali kepada para pemirsa Fata TV dimanapun Anda berada. Semoga selalu dalam lindungan Allah Azza wa Jalla. Ya, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang mana telah memberikan kepada kita kenikmatan, di antaranya kita diberikan kesempatan untuk bertegur sapa kembali melalui program Live Interaktif Fata TV. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang fikih praktis ilmu waris. Insyaallah bersama Al-Ustaz Nizar Sa'jabal hafizahullahu taala. Dan alhamdulillah kita telah maksud kami dan alhamdulillah Ustaz Nizar Sa'jabal telah menyempatkan waktunya untuk bisa hadir bersama kita pada kesempatan kali ini melalui studio Fata TV Jakarta. Mari sama-sama kita sapa beliau terlebih dahulu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Ustaz? Sehat, Ustaz? Alhamdulillah, alhamdulillah. Saya kita akan meminta kesediaan Ustaz mungkin lebih kurang selama 1 jam mendatang untuk kemudian menjawab pertanyaan-pertanyaan para pemirsa Fata TV. Baik, hasanan. Syukran jazakumullahu khairan atas kesempatan yang telah diluangkan. Ya. Baik, sebelum kita mulai membuka layanan interaktif kita pada kesempatan kali ini, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan berkaitan dengan Live Interaktif Fata TV. Bahwasanya program Live Interaktif Fata TV memungkinkan bagi para pemirsa untuk bisa nantinya bertanya langsung kepada Ustaz Nizar Sa'jabal, tentunya pertanyaan seputar fikih praktis ilmu waris. Jadi bagi para pemirsa yang ingin bertanya kepada Ustaz Nizar Sa'jabal tentang perkara ilmu waris, bisa menghubungi nomor layanan kami nantinya di 0821 727, maksud kami 0821 7000 6087. Mengulangi sekali lagi, bagi para pemirsa yang ingin bertanya langsung kepada Al-Ustaz Nizar Sa'jabal, bisa menghubungi nomor layanan live interaktif kami di 0821 7000 6087, dan layanan live interaktif hanya melalui WhatsApp call. Ya, syukran jazakumullahu khairan. Kemudian kami juga sebelum kita mulai membuka layanan interaktif, kami ingin mengajak kembali para pemirsa Fata TV untuk bisa berjuang bersama kami menyebarkan dakwah Islam ini melalui rekening aktif yang bisa Anda saksikan di layar kaca televisi Anda semua. Syukran jazakumullahu khairan. Kemudian kami juga ingin menyapa para pemirsa Fata TV yang ikut menyimak program live interaktif kali ini melalui siaran radio. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Ya, dan mungkin tidak memperpanjang mukadimah lagi, Ustaz, kita akan mulai membuka layanan interaktif pada kesempatan kali ini. Bagi para pemirsa yang ingin bertanya, bisa langsung menghubungi nomor layanan kami, dan mungkin sembari menunggu penelpon menghubungi nomor layanan live interaktif Fata TV, kita akan mulai membacakan pertanyaan yang telah masuk. Nah, Masya Allah, ternyata kita telah terhubung dengan penelpon kita yang pertama pada kesempatan kali ini. Kita akan coba sapa beliau terlebih dahulu. Ada Ibu Wulan di Malang. Ya, Assalamualaikum Fata TV. Oh iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu. Saya mau nanya waris. Gini Mbak, suami saya kan meninggal tahun 2020. Oke. Ya. Iya. Ibu jadi dari anak saya itu anak tunggal Pak Ustadz, anak lelaki. Ibu dengerin dari ini aja, dari telepon aja Ibu. Ya, mengenai harta, kan suami saya meninggalkan 2 rumah sama kebun atau mau. Terusnya itu bagaimana Pak Ustadz? Karena anak saya tunggal laki-laki gitu Pak Ustadz. Mungkin. Anaknya tunggal laki-laki Ibu.
Ya Pak Ustadz, karena saya bingung gimana ya caranya sama ke siapa gitu loh Pak Ustadz. Anak ibu Mungkin cuman itu laki-laki Pak Ustadz aja. yang saya tanyakan, jazakillah khairul. Anak ibu Bulan satu laki-laki aja ibu. Halo ibu. Iya, Ya laki-laki aja. Semata wayang lah. iya. Ya. Ya oke Bu. Terima kasih Ibu Bulan atas teleponnya. Iya, Tafadhal. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Terima kasih Ibu Wulan di Malang atas teleponnya. Suami beliau wafat, rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Semoga Allah merahmati beliau dan mengampuni semua dosa-dosa beliau. Meninggalkan istri dan anak laki semata wayang. Ini ngitung warisan paling enak ini Ibu Wulan. Kenapa? Ya paling simpel warisan yang seperti ini Ibu Wulan. Meninggalkan rumah, bagaimana menghitungnya? Istri, yaitu si penanya sendiri, tentu mendapatkan 1/8, ya, sisanya diambil semua oleh anak laki-lakinya. Jadi andai rumahnya laku 1 M umpamanya, maka istri mendapatkan 100 berapa? 25 juta ya, 1/8-nya. Sisanya diambil semua oleh anaknya. Ya karena anak laki semata wayang, ya dia ngambil semua. Sisanya setelah diambil jatah ibunya 1/8. Ya wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum ilaikum barakallahu fikum Ustaz. Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Tapi kita ya seperti masih belum ada penelpon selanjutnya, kita akan membacakan pertanyaannya telah masuk di website Dewan Redaksi. Ya, pertanyaan dari Arma ini di DKI Jakarta, Ustaz, Kota Jakarta Timur. Lalu bertanya, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustaz, kalau dinominalkan berapa Ustaz tentang pembagian waris ini? Dengan nilai uang 140 juta total harta, dibagi 2 dulu, 1/2 harta suami, dan 1/2 harta istri. Ibu 1/6, ayah 1/6, istri 1/8. Sisanya untuk kedua anaknya. Harta suami yang dibagi waris. Mohon rinciannya Ustaz. Syukran, jazakallahu khairan. Mana pertanyaannya? Gimana, Ustaz? Ya bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Harta 140 juta. Dibagi 2 dulu kenapa? Karena di sini disebutkan setengahnya harta istri, setengahnya harta suami, Ustaz. Nah, setengah-setengah itu apakah memang kepemilikan atau dia berpijak pada perhitungan gonogini? Ya, kalau setengah-setengah itu maksudnya adalah tabungannya ini separuh-separuh milik istri, ya oke, memang itu miliknya dia. Tapi kalau yang dimaksud dengan setengah-setengah di sini adalah harta gonogini dulu. Artinya diambil dulu 50% untuk istrinya, sisanya 50%-nya lagi itu yang jadi warisan dan istrinya dapat lagi. Ini yang disebut dengan harta gonogini. Tentu ini di dalam Islam tidak ada harta gonogini ini. Ya, Islam tidak mengenal sama sekali apa yang disebut dengan nama harta gonogini, tidak ada. Yang Islam tahu adalah si fulan wafat memiliki harta, maka harta yang dia miliki itu akan jadi warisan buat semuanya, buat ahli waris. Ya, baik dia peroleh sebelum dia menikah ataupun dia peroleh setelah dia menikah. Ya, tidak ada ceritanya, oh yang diperoleh setelah menikah dibagi dulu 50%,
Baru sisanya 50%-nya itu yang warisan tidak ada di dalam Islam. Islam tidak mengenal itu, sama sekali tidak mengenal. Dan perhitungan itu bukan dari Islam. Ya. Nah, jika itu yang dimaksud dengan dibagi dua, tentu ini tidak dibenarkan perhitungan itu. Sehingga angka 140 juta ini adalah angka murni, inilah murni harta peninggalan. Inilah peninggalan murni ya. Tidak ada lagi dibagi dua. Siapa ahli warisnya? Nah, di situ tadi disebutkan ahli warisnya adalah istri, kemudian ibu, kemudian ayah, ya. Kemudian anaknya siapa? Anaknya Dua anak. Disebutkan anak perempuan laki-laki ya. Anaknya dua, ya. Anaknya dua, anak laki dan anak perempuan. Masing-masing satu-satu anaknya. Nah, 140 juta ini murni milik mereka. Tidak ada lagi dibagi dua kalau memang yang dimaksud itu gonogini ya, tidak ada. Jadi istrinya mendapatkan 1/8, ibunya dapat 1/6, kemudian ayahnya dapat 1/6, sisanya buat berapa? Sisanya buat anaknya, ini sisanya dibagi 3. Kenapa? Karena anak laki-laki ini dapat 2 bagian, ya kan? Kalau langsung dibagi seperti ini sih langsung bisa. 140 dibagi 8 jadi berapa? 17.500. Berapa? 17.500. 17.500 milik istri. Kemudian 1/8-nya, 1/6-nya 14 juta. berapa? 140 dibagi 6. 23 juta. 23 juta persis. Nah, 23 juta, 33333. Oh, 300 dong. 23 juta 300. Iya. Siap. Mana nanti? 300 lumayan ini. Lumayan. 300. Kemudian sang ayah 23 juta 300. Ya kan? Sisanya berapa? Jadi 140 dikurangi 17.500 dikurangi 23.300 dikurangi 23.300. Berapa? 140. Hah? 140 juta. Iya, 140. 75 juta 900. 75 juta 900. 75 juta. Masa? 75 juta. 6. Ya. 75 juta 900. 900 dibagi 3 berapa? 25 juta 300. Berapa? 25 juta 300. 25 juta 300. Nah, ini angkanya. Berarti anak laki Dapat 2 bagian. berarti anak laki dapat berapa? 2 bagian 50 juta 600. 50 juta 600. 600. Nah, anak perempuan dapat 25 300. Ya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakumullahu khairan atas jawabannya. Ya. Baik, kita akan lanjutkan pertanyaan dari website Dewan Redaksi Ustaz. Pertanyaan dari Hafsah di Banten, Kota Tangerang. Beliau bertanya, ya, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bapak saya meninggal 1 tahun yang lalu. Kondisi meninggalkan istri pertama, anak laki-laki 4, anak perempuan 3, dan kemudian istri kedua, anak perempuan 5, sedangkan anak laki-laki 1. Sedang menjalankan perkara persidangan terkait rumah kami
yaitu rumah istri 1 dan 2 yang ditipu sama temannya, yang dibuat sertifikat atas nama temannya. Kemudian meninggalkan sebidang tanah yang juga bermasalah, gadai tanah untuk pinjam uang. Pertanyaan pertama, Ustaz, wajibkah ahli waris menyelesaikan semua perkara itu? Kemudian yang kedua, apakah rumah dan tanah itu dianggap harta waris? Kemudian yang ketiga, bolehkah pembagian harta waris rumah berdasarkan rumah masing-masing? Misal rumah yang ditempatin istri 1 dan anak-anak adalah untuk warisan istri 1 dan anak-anak, begitu pula istri kedua dan anak-anaknya dari rumah yang mereka tempati, ataukah mesti gabung semua dulu baru kemudian dibagi rata? Kemudian masalahnya, untuk mendapatkan hak rumah saja kami juga sudah mengeluarkan banyak biaya. Bagaimana jika para ahli waris gak ribet pembagian secara Islam, Ustaz? InsyaAllah. Syukran, jazakumullahu khairan. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Terima kasih Ibu Hafsah di Banten, di Banten ya, atas pertanyaannya tadi. Pertanyaan yang pertama tadi, bolehkah, intinya apa? Bolehkah mengambil hak mereka ya? Nah, Ya, tentu pertama, wajibkah ahli waris menyelesaikan semua perkara itu? Ya, wajibkah ahli waris untuk menyelesaikan semua itu? Ya, jika memang rumah sama tanah itu jelas-jelas milik ayah kalian, milik suami kalian, ya tentu Anda wajib untuk mempertahankan hak kalian. Ya, wajib kalian untuk mengambil kembali dan untuk mempertahankan hak kepemilikan itu, karena memang itu adalah milik kalian. Kemudian yang kedua, apa yang kedua tadi? Yang untuk tanah yang bermasalah karena digadai, Ustaz, bagaimana? Apakah mereka juga harus menyelesaikan? Ya, tanah yang digadai, ya jatuhnya itu kan berarti yang kedua ini, pewaris ini, suami ini, yaitu ayah ini berhutang. Jatuhnya kan beliau ini berhutang, sehingga para ahli warisnya punya kewajiban untuk membayar hutangnya. Ya kan, punya kewajiban untuk bayar hutang dan harus wajib untuk membayar hutangnya. Caranya gimana? Ya, Anda jual tanah ini dan rumah yang kalau Anda berhasil mengambil kembali hak kalian, ya, Anda jual semua, kemudian Anda selesaikan pembayaran hutangnya itu. Tentu ketika Anda menjual tanah yang tergadai, Anda bilang kepada sang pembeli bahwa tanahnya ini sertifikat digadai, tentu dengan pendampingan dari notaris PPATK, kan gitu, bahwa tanah ini digadai. Jika Anda membayar, nanti kami akan lunasi, kemudian diserahkan sertifikat dengan skema yang diatur oleh pihak notaris dan PPATK, nanti bisa diatur seperti itu. Nah ini modelnya Anda harus melunasi utang itu, wajib. Bahkan sebelum pembagian waris malah utang itu harus dibayar seperti yang Allah firmankan di Al-Quran. Kemudian yang ketiga, Ustaz, bolehkah pembagian harta waris rumah berdasarkan rumah masing-masing? bolehkah pembagian harta waris sesuai dengan pembagian rumah masing-masing? Tidak boleh. Bisa jadi yang satu lebih rendah, yang satu lebih besar nilainya, ukuran dan sebagainya. Tidak boleh. Tetapi pembagian waris itu harus sesuai dengan aturan Al-Quran dan petunjuk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Hitung dulu semua sesuai dengan petunjuk Al-Quran. Kalau memang ternyata angkanya ada kemiripan, maka ambillah dengan cara kerelaan, keridhaan dari semuanya itu. Ya, kerelaan, keridhaan untuk mengambil. Ya, ini tidak ada apa-apa, karena Anda sudah melakukan pembagian waris itu sesuai dengan apa? Ketentuan Al-Quran. Ya, barakallahu fiik. Yang keempat, bagaimana jika para ahli waris gak ribet pembagian secara Islam? oh ya, uang yang sudah dikeluarkan, bagaimana nggak ribet? Ya tentu ini bisa disepakati oleh semua bahwa biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mengambil alih kembali aset yang dikuasai oleh orang, ini kan butuh biaya memang. Terus gimana
caranya mungkin wallahu a'lam bissawab. Ini murni ide saya. Ini murni ide karena dalam Islam tidak ada. Ini murni ide saya. Ini masukan saja. Apa itu? Satu, bisa itu sedekah dari salah seorang dari anaknya. Anaknya sudah saya yang backup semua umpamanya. Atau semua anaknya ini statusnya sama, nggak mampu. Maka bisa juga mereka mengeluarkan dengan dana pinjaman. Ketika semua aset sudah dikuasai, kemudian terjual, maka dikembalikan. Dibayar dulu utang tadi itu, utang ayah tadi. Kemudian dikembalikan uang mereka yang telah meng-backup, yang minjemi untuk proses pengembalian aset-aset tadi itu. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Assalamualaikum ilaikum wa barakallahu fikum Ustaz. Syukran jazakumullah khairan atas jawabannya. Ya, baik, ternyata kita telah terhubung dengan penelpon kita yang kedua pada kesempatan kali ini Ustaz. Ya, kita akan sapa beliau terlebih dahulu. Ada Bapak Rifki di Depok. Ya, kita akan angkat teleponnya. Assalamualaikum Fatwa TV. Halo, Assalamualaikum Fatwa TV. Ya, Waalaikumsalam. Ya, persilakan Bapak pertanyaannya. Oh ya, baik. Ustaz, izin bertanya kah? Saya qadarullah, ayah saya baru saja wafat. Ayah saya itu punya hutang kredit di bank yang rencananya akan dilunaskan oleh kurator. Dan selama pemrosesan tersebut, beberapa ahli waris ingin menggunakan barang-barang waris seperti mobil dan AC, Ustadz. Pertanyaannya, agar penggunaan tersebut bisa boleh digunakan, caranya bagaimana, Ustadz ya? Selama jarak pengurusan bank ini. Cukup ya. Apakah boleh salah satu ahli waris membeli dengan cara hutang? Ya, jazakallahu khair, barakallahu fiik. Barakallah. Jazakumullah khairan. Mungkin bisa disimak jawabannya. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Terima kasih Rifki di mana tadi? Depok ya. Kalau yang ditanya itu bolehkah ahli waris memakai? Memakai itu kan menggunakan saja, minjem. Ya, jawabannya ya boleh. Ada aturan nggak dalam pembagian pinjamannya? Oh ini minjem sekian, nggak ada. Ya, meminjam ya. Boleh silahkan Anda atur sendiri. Oh ini gantian sehari atau 2 hari dipakai fulan, 2 hari dipakai fulan, 2 hari. Itu Anda yang atur sendiri skemanya. Yang memakai tentu dia yang bertanggung jawab akan mobil itu. Ya. Ini kalau yang dimaksud dengan memakai itu adalah meminjam. Tapi yang kedua, kalau yang dimaksud memakai itu adalah memiliki. Seperti kayak pertanyaan bagian akhir tadi, boleh nggak ahli waris sendiri yang membeli? Nah, kalau jika yang dimaksud di situ adalah penjualan aset warisan, maka siapapun boleh membeli, Mas. Ya, Anda salah satu dari Anda yang membeli boleh. Yang membeli itu pihak luar, ya silakan, boleh saja. Anaknya yang membeli rumah, anaknya yang mau beli AC, itu boleh-boleh saja, tidak ada masalah, nggak ada larangan. Harganya gimana? Ya Anda sepakati harga dengan harga pasar, tidak ada masalah. Ya, barakallahu fikum. Wafikum barakallah, syukran jazakumullahu khairan, dan kami ucapkan juga jazakumullahu khairan kepada Bapak Rifki atas kebersamaannya. Baik, kita telah terhubung dengan telepon selanjutnya, Ustaz. Ya, dengan Ummu Yodi di Pekanbaru. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silahkan Ummu Yodi. Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ummu Yodi. Ya, izin melanjutkan pertanyaan dari member WhatsApp di Rosa, Ustaz.
Ya. Begini Ustadz, Bapak A meninggalkan 2 orang anak perempuan. Sebelum meninggal dia sudah bercerai dari istrinya. Ayah dan ibunya masih ada. Bagaimana cara pembagiannya Ustadz? Anaknya cuma perempuan aja ya? Iya, anaknya cuma perempuan 2 Ustadz. Oke, ya terima kasih. Cukup Muhammad ya. Syukran. Sudah Jazakumullah. Ustadz, syukran, jazakallah khairan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Silakan wabarakatuh. disimak jawabannya. Insyaallah. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Terima kasih Ummu Yodi, koordinator dari program Dirasat Islamia, dari salah satu program yang dimiliki oleh Dewan Fatwa dan dikelola oleh Fatwa TV dengan koordinator-koordinatornya. Di antaranya beliau ini yang sangat aktif ya. Telepon, Masya Allah, barakallahu fiki. Semoga jadi amal saleh, ilmu yang bermanfaat buat Ummu Yodi. Nah, pertanyaannya di sini ada satu kasus seorang ayah wafat meninggalkan 2 anak perempuan, kemudian ayah kandung sama ibu, bagaimana perhitungannya? Nah, perhitungannya demikian. 2 anak perempuan wa in kanat ithnataini au fauqahuma, jika anak perempuan ini 2 atau lebih, maka mereka mendapatkan fathulutha mimma tarak. Mereka mendapatkan 2/3 dari harta peninggalan. Kemudian si ayahnya ini mendapatkan 1/6. Kemudian ibunya dapat 1/6. Nah, ini pasti ada sisanya nih. Berapa kelipatan ya Fajar? Di sini ada 2/3, ada 1/6, berarti 3/6. 12. Berarti berapa kelipatannya? 12. 12. Berapa kelipatannya? Ayo, 2/3 artinya 3 sama 6 sama 6. 6 Fajar. Ayo. Iya kan? Bisa. Iya, 6 karena 6 sama 6, 3 sama 6 bisa jadi 1 kan? Benar. Digabung jadi 1. Jadi 2/3 dari 6 berapa? 2. 3 dari 6, 2. Ya kan? 6. 1/6-nya 1. 1/6-nya 1. Totalnya berapa? Ayo. 4. Lebih dong duitnya. Nah, bisa. Ya kan? Anggap duitnya 6 miliar. Ya kan? 6. Umpama 6 miliar. Berarti 2 anak perempuan dapat 2 miliar dibagi. Ini 2 dibagi 2. Kan gitu kan? 1M. Kelebihan dong duitnya. Ya kan? Nah, di sini para ulama mengatakan jika far'ul waris, anak dari pewaris ini cuman anak perempuan saja, ya, jika anak pewaris ini cuma anak perempuan saja, maka sang ayah mendapatkan 1/6 plus sisa. Gitu. Plusnya saya taruh sini aja biar nggak berantakan. Jadi ayahnya ini 1/6 plus apa? Sisa. Jadi sisanya berapa? 2. Sisanya 2, ini plus 2. Jadi total ayahnya dapat 3. 3. Kok banyak? Ya iyalah bapaknya. Mau protes. Ya, inilah perhitungannya Ummu Yodi dan penanya. Barakallahu fikum. Fikum barakallah, syukran, jazakumullahu khairan atas jawabannya. Kita akan optimalkan waktu tersisa, Ustaz. Sepertinya masih belum ada pertanyaan penelpon selanjutnya. Kita akan bacakan pertanyaan dari website Dewan Redaksi. Pertanyaan dari hamba Allah, mungkin ini bisa dikoreksi Ustaz, karena apakah sudah pernah dijawab atau belum Ustaz ya? Izin bertanya Ustaz, ada hamba Allah di DKI Jakarta, Kota Jakarta Timur, bagaimana pembagian warisan dari anak perempuan yang meninggal dunia dalam kondisi belum menikah? Usianya 24 tahun dengan memiliki 1 saudara laki-laki kandung
dan ibu kandung serta kondisi ayah kandung yang pergi menghilang tanpa diketahui keberadaannya. Sang ayah meninggalkan keluarga tanpa pernah menafkahi dan bertemu selama 22 tahun sampai sekarang. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apa status istri yang ditinggal suami tanpa nafkah lahir dan batin selama 22 tahun dan tidak pula diceraikan? Syukran. Coba yang belakang kok apa hubungannya? Coba baca lagi. Ya, Anda ulangi, Ustaz. Bagaimana pembagian waris dari anak perempuan yang meninggal dunia dalam kondisi belum menikah, usianya 24 tahun, dan memiliki satu saudara laki-laki kandung, ibu kandung, serta kondisi ayah kandung yang pergi menghilang tanpa diketahui keberadaannya. Sang ayah meninggalkan keluarga tanpa pernah menafkahi dan bertemu selama 22 tahun sampai sekarang. Jadi pertanyaan selanjutnya saya mungkin tambahan, apa status istri yang ditinggal suami tanpa nafkah lahir dan batin selama 22 tahun dan tidak pula diceraikan, maksudnya ibunya. Termasuk. Yang ditanyain apa namanya? Tadi yang pertama Ustaz, yang ditanya pembagian waris. Pertama pembagian waris. Oh, yang kedua status istri. Makanya yang kedua ini sebenarnya istri yang dimaksud adalah ibunya Ustaz. Iya. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Jadi kadang pemirsa dan pendengar radio, kadang pertanyaan begini yang kita harus mikirnya ekstra dulu gitu ya, mikir maksudnya apa gitu jemaah ya. Jadi seorang ayah meninggalkan keluarganya, nih ayah nih meninggalkan keluarganya, menghilang selama 22 tahun. Ya. Bagaimana statusnya ini? Sudah 22 tahun hilang, gak ketahuan rimbanya. Ya. Tentu pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio, ingat prinsip kita dan prinsip semua ustadz yang menjawab itu adalah menjawab berdasarkan pertanyaan yang masuk, dan kita menjawab berdasarkan cerita yang disampaikan kepada kita. Sebatas itu kita menjawab. Ayahnya sudah 22 tahun hilang, gak ada rimbanya, gak ketahuan sama sekali, ya berarti dianggap hilang. Sudah 22 tahun kok, dan gak wajar kalau sudah 22 tahun. Berarti yang dihitung yang mana? Yang dihitung adalah warisan dengan meninggalkan seorang perempuan wafat, ahli warisnya satu saudara laki dengan ibu. Ya kan, maka perhitungannya di sini ibu sepertiga karena dia cuma memiliki satu saudara, sisanya dia ini. Jadi kalau hartanya umpama 1 miliar, maka ibu ini dapat berapa? 330 jutaan umpama kira-kira gitu kan ya. Nah, sisanya buat dia ini sisanya semuanya dia. Ya, wallahu ta'ala a'lam. Lantas bagaimana status ibu? Ya kalau sudah 22 tahun nggak ada rimbanya begini, ya sebetulnya sang ibu bisa menikah kembali dan dianggap janda. Ya, wallahu ta'ala a'lam. Ahsanallahu ilaikum barakallahu fikum. Syukran jazakallahu khairan. Ya, kita telah terhubung dengan penelpon. Selanjutnya saya ada Ikhwan di Sumatera Selatan. Kita akan sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum. Fatwa TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Silakan Pak. Ya. Ini dari Pak Ikhwan di Sumatera Selatan, Pak. Ya, silakan Pak Ikhwan. Ya. Ini mau bertanya. Bagaimana cara membagi hasil yang sebelum menikah itu perjuangan dari laki-lakinya, dan setelah menikah perjuangan laki-laki tersebut diusahakan bersama, ditempati bersama. Setelah itu proses kehidupan itu menjadi yaitu pecah belah atau perceraian.
apakah hasil perjuangan si lelaki ini harus dibagi dengan istri yang sudah meninggalkan 5 anak, dia meninggalkan dari rumah itu, apa punya hak, sedangkan semuanya itu perjuangan dari sang lelaki tersebut, Pak. Apakah istri yang meninggalkan suami dan anak punya hak atas harta tersebut? Demikian, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas. Terima kasih Bapak. Silahkan didengarkan dengan baik jawabannya. Ya, fadhal Ustaz. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Terima kasih kepada Bapak Ikhwan di Sumatera Selatan ya. Ya, Sulsel. Begini Pak, masalah ini akan selalu muncul karena memang ada di kompilasi hukum waris itu memang diatur apa yang disebut dengan nama harta bersama atau harta gonogini. Tetapi aturan gonogini itu diberlakukan pada harta yang dimiliki setelah proses pernikahan, bukan harta yang dimiliki sebelum menikah. Ini aturan gonogini, yaitu ketika wafat maka suami punya harta nih, maka hartanya ketika wafat, ketika ia wafat atau cerai, ya wallahu alam nanti bisa dikoreksi para ahli yang di bidang ini, dibagi jadi bagi 2 gitu ya. Sebatas yang saya tahu, saya bukan mau membahas masalah ini, saya hanya ingin sedikit numpang lewat saja di sini ya. Tetapi yang ingin saya jelaskan bahwa di dalam Islam tidak ada yang namanya hal yang seperti itu, Pak. Ya, kenapa bisa demikian? Karena di dalam Islam itu pernikahan itu adalah ibadah mulia. Ini yang harus kita camkan dulu, bahwa pernikahan di dalam Islam itu adalah ibadah mulia. Jika seorang laki-laki menikah dengan perempuan atau perempuan ini menikah dengan laki-laki itu, maka ini adalah sebuah ibadah yang sangat mulia sekali. Ya, sangat mulia karena ini perintah Allah. Ini perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh para nabi dan rasul dan orang-orang yang saleh. Jadi seseorang yang menikah berarti dia menjalankan perintah Allah, menjalankan perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya dia telah melakukan sebuah ibadah yang sangat mulia. Makanya ketaatan seorang perempuan kepada suaminya itu diganjar dengan surga. Tentu setelah ketaatan dia kepada Allah dan Rasulnya. Kepemimpinan seorang laki-laki, infaknya dia kepada istrinya, itu juga diganjar sebagai sebuah ibadah yang sangat mulia sekali. Bahkan duduk bersama dengan mereka, bersenda gurau dengan mereka, itu adalah ibadah. Jadi pernikahan ini adalah sebuah ibadah yang sangat mulia. Seorang istri punya anak, maka mulai dari dia hamil sampai dia punya anak, sampai dia mengurusi anaknya, semua ini adalah ibadah sangat-sangat mulia sekali. Sehingga bakti kepada orang tua itu digandeng dengan ibadah kepada Allah. Dan beragam dalil bukti bahwa pernikahan ini adalah ibadah yang mulia. Sedangkan di sana bagi mereka orang barat, liberal dan sebagainya, dan yang sejalur dengan mereka, mereka masih mengukur pernikahan itu dengan duniawi. Jadi pernikahan itu tidak akan terlepas dari namanya hajat sosial kalau mereka. Tidak terlepas dari namanya kebutuhan dunia. Berarti kalau seorang laki menikahi perempuan, berarti dia telah
menemani perempuan itu dan mendukung perempuan itu dalam perkara sosial dan dunia. Begitu juga kalau seorang perempuan menikah dengan seorang laki-laki, maka perempuan ini ikut andil mendorong dalam perkara dunia si suaminya ini. Atas dasar itu kalau terjadi perpisahan, wafat, maka karena dia selama ini saya kan ikut andil. Nah, ini bahasa ini sebetulnya bukan bahasa yang Islami gitu ya. Karena pernikahan di dalam Islam itu ibadah. Akhirnya andilnya, karena pernikahan ini dihitung sebagai perkara duniawi, sosial dan dunia, maka ketika terjadi pisah, maka saat itu maka saat itu dunia ini harus dibagi dua dong, karena kan punya andil. Nah, ini adalah beda mindset antara syariat Islam dengan sekuler, apalagi dunia barat. Loh, andilnya istri, peran istri kepada suami itu dalam konteks Islam adalah ibadah yang sangat mulia. Ya, arba'un min amri sa'ada, ada 4 termasuk kebahagiaan dunia. Di antaranya apa? Memiliki seorang istri yang membantu dia urusan dunia dan akhirat. Ini kebahagiaan karena memang itu adalah ibadah mulia gitu ya. Ini konteks dari sisi sudut pandang ibadah mulia. Sehingga ini tidak bisa dinilai dengan dunia, tidak bisa. Anda mau nilai berapa ibadah seseorang kepada Allah? Ibadah seseorang kepada Allah itu nilainya surga. Tidak ada dunia yang bisa dihargai, tidak ada dunia yang bisa setara dengan itu. Jadi ini sudah beda konsep, Pak. Ya, dan pemirsa dan pendengar radio semua beda konsep. Jadi kita umat Islam ya kembali kepada konsep Al-Quran. Jadi sehingga Al-Quran mengatakan, hadits para ulama kita, ulama fikih 4 madhab dan semua para ulama mengatakan tidak ada yang namanya harta gonogini itu. Ya, ketika suami ini udah berusaha kerja sedemikian rupa, mulai belum menikah sampai dia menikah, Allah takdir, mohon maaf, Allah takdirkan terjadi perceraian. Ya, Allah takdirkan terjadi sebuah perceraian. Apakah berarti istrinya berhak memiliki 50%? Tidak ada itu di dalam Islam. Karena memang tidak ada harta gonogini sama sekali. Bahkan syariat Islam menilai jika istri memaksa untuk mengambil 50% atau sekian persen dari harta yang bukan milik dia, maka ini adalah premanisme atau kezaliman, mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan. Ini sudut pandang syariat Islam. Lalu kalau terjadi perceraian, masa istrinya tidak dikasih uang lah untuk hidup? Ya, Al-Quran sudah mengatur semua. Al-Quran ini adalah kalamullah, sudah sempurna, Pak. Jamaah sekalian, ketika terjadi perceraian, maka ada yang disebut dengan namanya al-mut'ah. Apa itu mut'ah? Yaitu sejumlah uang yang diberikan oleh suami kepada perempuan yang dia ceraikan ini. Ya, famatti'uhunna 'alal musi'i qadaruhu wa 'alal muqtiri qadaruhu mata'an bil ma'ruf. Berilah mut'ah wahai para suami kepada istri-istrimu yang sudah kamu cerai ini. Berapa? Jika Anda kaya, maka berilah mut'ah yang sesuai dengan kondisi Anda. Kalau Anda pas-pasan, ya kasihlah mut'ah sesuai dengan kemampuan Anda. Inilah mut'ah. Terus berapa nilainya? Syariat Islam tidak menentukan. Tapi si laki inilah, yaitu mantan suami inilah yang memberi sesuai dengan kemampuannya. Artinya tidak boleh si mantan istri ini nuntut, saya minta sekian miliar. Loh, Anda ini terdolimi, habis ditipu atau tidak, ini pernikahan, saya ditipu, saya dibohongin. Nah, ini kan bahasa sinetron gitu loh. Tidak ada hal yang seperti ini di dalam Islam. Perceraian, ya perceraian memang dari para sahabat juga terjadi perceraian sampai sekarang. Ya, tapi tidak semua itu harus dihitung dengan uang. Tapi syariat Islam memberikan namanya mut'ah. Jadi kesimpulannya, gonogini tidak ada, tapi kalau mut'ah ada. Berapa nilainya? Tidak ada ketentuan.
suami yang memprediksi sendiri sesuai dengan kemampuan dan kondisi yang ada pada dirinya. Wallahu a'lam. Ini berkaitan dengan istri loh ya. Adapun dengan anak-anaknya, tetaplah dia punya kewajiban untuk apa? Menafkahi anak-anaknya ini, wajib dia. Sampai anak-anaknya ini benar-benar mandiri, artinya dia punya penghasilan sendiri, bekerja, punya penghasilan sendiri, baru di situ orang tuanya lepas. Tapi kalau selama anak ini masih membutuhkan biaya keseharian, biaya sekolah, biaya pendidikan, tetap sang ayah wajib untuk membiayai. Walaupun banyak terjadi di masyarakat kita kalau sudah cerai, anaknya ini ditinggalin begitu saja tanpa ada nafkah. Ini tentu zulm, ini kezaliman yang luar biasa. Ini dosa besar bagi seorang ayah yang tidak menafkahi anak-anaknya. Ya, barakallahu fikum. Semoga Allah melindungi kita dari berbagai macam keburukan, dari berbagai macam bentuk fitnah-fitnah, dari berbagai macam bentuk bisikan, godaan syaitan dan kezaliman-kezaliman. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, syukran, jazakallah khairan atas jawabannya, Ustaz. Dan ya, kita optimalkan waktu tersisa, Ustaz, untuk pertanyaan terakhir kita mungkin pada kesempatan kali ini. Ya. Ada pertanyaan dari Pak Wahidin di Jember ini, Ustaz. Izin bertanya, Ustaz, ibu kita sudah meninggal dunia. Beliau mempunyai harta berupa perhiasan dari emas lebih dari 100 gram. Beliau mempunyai 3 anak laki-laki dan 1 perempuan. Tapi 1 anak laki-laki sudah meninggal dunia sebelum ibu meninggal. Pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan? Kemudian yang kedua, bagaimana cara pembagiannya? Dan yang ketiga, apa dikenakan zakat sebelum dibagi? Syukran, jazakumullahu khairan. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Masalah 100 gram, apakah terkena zakat? Iya. Ini kena zakat li salihi al-fuqara wal masakin. Ya, ini terkena zakat untuk kebaikan dan kemaslahatan fakir miskin. Kemudian apa yang harus dilakukan? Yang anak laki-laki pertama wafat lebih dulu dari pewaris ibunya. Seharusnya anaknya dia jadi ahli waris juga ya, cucu dari anak laki-laki. Cuman sayang di sini ada 2 anak laki-laki, sehingga cucu dari anak laki-laki itu gugur. Cucu dari anak laki-laki gugur karena ada anak laki-laki yang jalurnya lebih dekat kepada pewaris daripada cucu. Jadi siapa yang dapat warisan di sini? 2 anak laki-laki sama 1 anak perempuan. Sehingga emas yang 100 gram itu sekarang Anda jual, ya lumayan, sekarang bisa sampai 100-an lebih ya, malah sekarang 130-an ya, atau 140-an malah sekarang. Jadi Anda jual itu emas 100 gram, terus laki 2, perempuan 1, berarti gimana? Laki 2 masing-masing 2 berarti 4, perempuan 1 berarti ada 5. Hasil penjualan emas tadi Anda bagi 5. Anak laki-laki dapat 2 bagian, anak perempuan 1 bagian. Adapun yang cucu-cucu tadi, artinya ponakan-ponakan dari mereka ini, Anda mau bagi sesuai kekeluargaan, silahkan. Itu masalah keluarga. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Syukran, Ustaz. Jazakumullahu khairan atas jawabannya. Dan dengan berakhirnya jawaban tadi, maka berakhirlah perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Saya syukran. Jazakumullahu khairan atas waktu dan ilmunya telah disampaikan kepada kita semua. Semoga bisa bermanfaat untuk kita dan juga untuk Ustaz tentunya, Ustaz. Amin. Allahumma amin. Tapi kemudian kami juga ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh para pemirsa Foto TV dimanapun Anda berada. Khusus kepada para pemirsa Foto TV yang telah mengirimkan pertanyaan-pertanyaannya baik melalui website dan redaksi maupun yang telah menghubungi nomor layanan kami. Kami ucapkan sekali lagi syukran, jazakumullahu khairan atas kebersamaannya.
Kemudian sebelum kita menutup perjumpaan kita pada kesempatan kali ini, kami ingin mengajak kembali para pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada untuk bisa berjuang bersama kami menyebarkan dakwah Islam ini melalui rekening aktif yang bisa Anda saksikan di layar kaca televisi Anda semuanya. Dan sekarang kita ada melalui nomor rekening baru ini sepertinya dari Bank Syariah Indonesia atas nama Fatwa TV ya. Syukran, jazakumullahu khairan. Kami ucapkan kepada seluruh donatur yang telah memberikan sedikit hartanya untuk kelancaran dakwah Islam ini. Ya. Kemudian saya mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas dari studio Fatwa TV Jakarta pamit undur diri. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya. Sudah bersuci atau berwudu. Terima kasih Kemudian